Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita akan membuat kerah lagi ya, cara memasang kerah. Kemarin memang sudah saya buat video tentang pembuatan kerah tapi berwarna ya. Kainnya berwarna. Sekarang ini ada praktek bahan polos nih. Ini sudah diberi kain kerah. Kain khusus kerah yang dilem, yang disetrika ya. Cara menempelkannya dengan disetrika. Ini bagian lipatan kerah. Ini ya. Sudah saya tempel dengan setrikaan. Ini bagian bawahnya. Ini lapisan untuk bagian bawah. Kemudian ini lapisan untuk bagian kelopaknya ya, kerah yang akan dilipat. Langsung kita jahit. Kita jahit bagian kelopaknya dulu. Kelihatan ya. Kita pakai jarum pentul, ini wajib. Kita jahit dari bawah ya, awalnya ya. Stop hampir dekat ujung bagian kerah. Kita ambil benang untuk membuat kerucut biar runcing gitu. Kain benangnya kita masukkan, kita angkat tapaknya ya, masukkan ke dalam. Ini terhambat dengan jarum ya. Kemudian kita turunkan tapaknya. Ini pas di penghujung yang runcing ya. Satu langkah saja kita jalankan, kemudian angkat lagi. Kemudian kita periksa lagi apakah sudah tersangkut. Kemudian kita putar, kita balikkan. Kita masukkan ke dalam nih benang ini ya, benang pembantu namanya, sebagai alat bantu. Masukkan ke dalam kerah supaya tidak terjepit nanti ya. Lanjut kita jalan. Menjahit kain kerah nih jangan pas di setentang kain, ujung kainnya ya. Kelihatan ya, ini bukan sini ya, agak seangin, lebihkan seangin ya, supaya tidak terjadi ketegangan nanti ya. Bisa mengakibatkan kainnya menjadi tegang ketika dilipat. Pelan-pelan jalannya ya. Kalau misalnya pas penghujung kita mundurkan sedikit ya, kita angkat, kita ambil benang kembali. Ini coba perhatikan lagi, kita masukkan, kita sangkutkan kembali, turunkan tapaknya selangkah. Kita lihat lagi apakah dia tersangkut, lanjut lagi. Ini adalah rahasia ya, cara membuat ujung kerah menjadi runcing. Biasanya ilmu yang seperti ini kita dapatkan ketika kita mencari pengalaman ya, mencari pengalaman kerja sebagai tukang jahit. Biasanya kalau di tempat belajar tuh tidak diajarkan ya seperti ini. Ya, kita gunting, kita retak-retak ya. Tahu ya, kalau retak-retak tuh jangan sampai putus benangnya. Kalau terputus kita jahit kembali. Ya, kita rapikan.
jaraknya setengah sentimeter ya. Kita retak ininya ya. Ya, kita lihat hasilnya. Apakah terjadi runcing? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terjadi runcing ya, ini berbentuk kerucut. Ini dia hasilnya ya. Kalau tidak dengan cara ini biasanya sulit untuk menjadi runcing. Dia akan membulat saja ya kalau tidak seperti ini caranya. Coba sebelahnya lagi. Alhamdulillah tidak sia-sia kita membuatnya dan berhasil ya. Kita sisihkan sampahnya. Kita rapikan. Kita jahit di bagian sini ya. Satu tapak yang kecil ini. Ini ada tapak yang kecil ya, ada yang besar, ada yang kecil saja. Lanjut kita jahit, kita kuatkan dulu. Hop. Kita putar. Setiap kita memutar, membalikkan jahitan, tapak mesin harus diangkat ya. Jarumnya kita benamkan ke dalam. Ini benang ini jangan kita gunting dulu ya, sebagai alat bantu untuk menarik, karena biasanya di bagian penghujung ini keras ya, susah dia untuk berjalan, jadi jangan dipotong dulu ya. Lanjut lagi. Gimana kawan-kawan yang ada di rumah? Ini sudah 2 video yang saya buat seperti ini ya. Apakah sudah paham? Kalau belum paham silahkan bertanya di kolom komentar ya. Jangan malu bertanya, insya Allah saya jawab. Ya, kemudian kita tutup. Kita tutup sekelilingnya. Oke, sudah selesai. Saatnya kita memotong benang bantuan tadi ya. Ya, mudah terlepas. Ya, ini kita rapikan ya. Ini kita rapikan. Kalau tidak dirapikan nanti kesulitan ketika kita memasang bagian kerahnya ya, menyambung lipatan kerah. Ini kita samakan posisinya. Kita samakan ya. Kemudian kita cari pertengahan. Kita samakan juga nih bagian ini, kita ratakan ya. Kalau belum rata seperti ini dirapikan kembali. Kita beri tanda pertengahannya dengan menggunting ya. Atau dengan memberi kapur boleh juga kalau belum berani menggunting. Sebaiknya digunting saja ya. Karena dia tidak berpengaruh, karena nanti dia akan hilang ketika dijahit. Dia akan masuk ke dalam jahitan. Kemudian setelah ini kita beri tanda bagian mana yang bagus ya, supaya tidak terbalik. Ini sering terjadi kasus seperti itu ya, kasus terbalik. Kemudian kita menjadi kesal
kesal dan rasanya pengen berhenti. Padahal itu sebenarnya kita kurang teliti saja ya. Makanya menjahit ini kita butuh ketelitian. Lalu kita potong, ini tadi bagian bawahnya ya, kita potong juga untuk mengambil pertengahan ya. Ini bagian pertengahan yang kita potong tadi. Nih lihat ya, kelihatan ya, yang ini nih ya, kelihatan ya, bekas digunting. Kemudian ini kita satukan ya. Kita ambil lapisan bawah, jangan lupa jangan sampai terbalik. Kita harus teliti ya, kita beri tanda yang terbalik, karena biasanya kalau anak-anak baru belajar menjahit nagih gitu ya, nagih untuk menjahit. Jadi ketika mendapat rintangan seperti ini karena tidak teliti, dia akan menjadi kesal gitu ya. Jadi betul-betul teliti kita menjahit bagian yang sulit. Nah lanjut, ini tadi sudah pertengahan, kita beri jarum pentul, kita kaitkan ya. Ini posisinya harus sama nanti ya, bagian ujung dan ujung. Lanjut kita jahit. Ya kawan-kawan, sudah selesai pemasangan kerah ya. Ini adalah kerah putus, kerah kemeja putus. Kita lihat lagi apakah sudah sama ya. Ternyata sudah sama bagian posisinya ya. Bagian sisi sini ya, sini sudah sama, sini juga. Jadi kalau belum sama kita perbaiki, kita buka kembali ya. Jadi tukang jahit ini perlu ketelitian. Ini dia ya. Ini adalah kerah putus. Kerah ini ada dua macam ya, ada yang putus dan tidak putus. Setelah ini kita tempelkan ke bajunya ya, dan inilah dia hasilnya. Ini dia hasil akhirnya ya, yang sudah jadi. Nanti kalau sudah disetrika dia rapi ya. Ini baju yang kemarin kita jahit. Ini tinggal kita kasih merek di tengah ya. Ini saya akan beri tanda. Dan tinggal saya beri merek ya. Merek saya sendiri ya, ini yang ada di tangan saya ya, di handshot saya ya. Ya kawan-kawan. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semakin semangat, semakin terpacu untuk menjadi tukang jahit ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari belajar menjahit dengan hati senang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.